Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahrul Pudin dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang perpecahan USSR. Perpecahan USSR selama tahun 1960 sampai 1970-an, Partai Komunis yang saat itu memegang kekuasaan tertinggi di USSR terus mengumpulkan kekayaan dan kekuatan. Partai terus memajukan industrialisasi, meski di balik semua itu ada rakyat yang kelaparan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Hal ini dilihat oleh para anak muda dan mereka memberontak. Pemberontakan itu dengan cara menolakkan terhadap ideologi komunis. Selain perlawanan dari dalam, Uni Soviet juga mengalami serangan dari luar, terutama segi ekonomi. Pada 1980, Ronald Reagan, Presiden Amerika Serikat, mengisolasi ekonomi USSR, mengontrol harga minyak ke harga terendah. Sementara USSR saat itu adalah salah satu penghasil minyak dan gas dunia. Akibat hal-hal ini, USSR kehilangan kekuatannya di Eropa Timur. Pada 1980 sampai 1990-an, pemimpin USSR Mikhail Gorbachev menerapkan pemikirannya tentang pembaharuan USSR. Pemikirannya itu dilatar belakangi oleh kondisi USSR yang tidak berkembang dan kemerosotan ekonomi. Beberapa pemikirannya yaitu: yang pertama, demokratisasi adalah kebebasan berekspresi menyebabkan munculnya kekuatan oposisi. Parlemen usir, akibatnya banyak pertentangan dan persaingan di parlemen dan partai. 2. Glasnost adalah diberikan pada masyarakat untuk mendiskusikan pemikiran dan ide nasionalisme. Ketiga, perestroika adalah langkah besar dalam ekonomi untuk merestrukturisasi dan merekonstruksi ekonomi negara. Yang keempat, Jagdkunst adalah proses peradilan atau penegakan hukum secara adil, bebas, dan terbuka. Pemikiran-pemikiran tersebut tentu mendapat pertentangan karena dinilai bertolak belakang dengan ideologi komunisme. Salah satu penentangan adalah kelompok konservatif di Moskow. Kelompok konservatif yang dipimpin Gennady Yanayev adalah kelompok yang menentang reformasi dan ingin mempertahankan komunisme. Kudeta tersebut digagalkan oleh Boris Yeltsin, pimpinan kelompok radikal yang mendukung reformasi dan ingin meninggalkan komunisme. Meskipun Gorbachev selamat dari konflik dan nama Yeltsin semakin dikenal dalam politik USSR. Nyatanya, kondisi politik USSR semakin tidak stabil. Banyak negara bagian USSR yang ingin melepaskan diri dari menjadi negara merdeka. Hal ini berakibat pada perpecahan USSR pada 18 Desember 1991. Selain itu, Gorbachev
pun akhirnya mengundurkan diri sebagai Presiden USSR pada 25 Desember 1991. Di masa akhirnya, yang masih bertahan dalam USSR adalah negara yang mengawali pembuatan USSR, yaitu Rusia, Ukraina, Belarusia, dan Transcaucasia. Perpecahan USSR sebagai negara komunis adidaya pun melemahkan kekuasaan komunis secara internasional. Hal itu sekaligus menandai berakhirnya Perang Dingin antara USSR dan Amerika Serikat. Meski USSR telah tidak ada, menurut Crane Broughton dalam karyanya Anatomy of Revolution, keberadaan USSR adalah contoh keberhasilan ideologi Marxis-Leninis yang diwujudkan menjadi negara. Ternyata Squad selain memiliki wilayah yang sangat luas, USSR saat itu juga memiliki pengaruh yang besar terhadap kondisi dunia. Ya, meski sudah terjadi lebih dari 20 tahun lalu, perpecahan USSR ini tetap bisa kita jadikan pelajaran tentang kehidupan bernegara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.